Pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan apa yang terjadi ataupun juga bagaimana masyarakat dan juga warga yang ada di Slawi Kabupaten Garut ini sempat melakukan penolakan terhadap rapid test. Hal yang sama ternyata juga menjadi sikap dari para pedagang yang berdagang di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan hal ini sampai menjadi viral. Yang Anda saksikan ini menjadi viral di media sosial. Kejadian berlangsung pada Rabu pagi kemarin. Ratusan pedagang Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ramai-ramai mengusir petugas yang hendak melaksanakan rapid test di sini. Beberapa saksi mengatakan pedagang dan pengunjung sempat bersih tegang dengan petugas keamanan. Keributan mereda setelah tim gugus tugas Kabupaten Bogor memilih untuk pergi dari pasar. Para pedagang menjelaskan alasan mereka menolak pelaksanaan rapid test di pasar. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyatakan akan terus mengupayakan tes massal di Pasar Cilengsi karena termasuk zona merah corona. Nah, sebelumnya Pemda Kabupaten Bogor menyatakan Pasar Cilengsi sebagai salah satu zona merah serta klaster penyebaran baru sebab mereka menemukan 8 pedagang positif COVID-19. Pemirsa, kita akan mengupdate informasi mengenai hal ini. Kita sudah terhubung dengan Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ade. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Bu, sempat menjadi viral. Ini penolakan dari para pedagang Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, bahkan membuat para petugas dari gugus tugas yang akan melaksanakan rapid test ini kemudian harus angkat kaki. Mungkin bisa diceritakan Bu sebenarnya kronologis kejadian ini seperti apa? Ya, memang ini mungkin beda pemahaman ya. Jadi pada saat kemarin ini kita sengaja datang hanya koordinasi dengan pihak keamanan dan Forkopimcam. Karena pada saat tes swab pertama, massal pertama pada tanggal 15 Mei, kita hanya menjaring 34 tes swab yang hasilnya 4 positif. Lalu setelah itu kita tracking keluarganya, yang dia di tracking dari keluarga yang 4 positif itu terhadap 54 orang. Positif 11 ternyata. Itu terjadi di akhir Mei sampai di awal Juni. Nah, karena tingginya positif dari lingkar keluarga pedagang pasar, kami melakukan swab massal kedua dengan jumlah 34 orang juga pada tanggal 24 Mei. Ditemukan 9 pedagang, 1 tukang pijat keliling, dan 1 penjaga pasar. Berarti kita temukan di tes kedua ini 11 positif. Ini kan cukup banyak ya klaster baru yang memang ternyata cukup meledak. Sehingga total dari klaster Cilengsi adalah 26. Pedagang 13, keluarga 11, tukang pijat keliling 1, dan penjaga pasar 1. Karena kan ini yang belanja juga ibu-ibu rumah tangga, orang-orang yang memang berusaha berdagang dan sebagainya. Kita khawatir masyarakat yang tidak tahu dan tidak mengerti akhirnya tertular oleh pedagang pasar. Sehingga kami putuskan untuk lakukan swab ketiga atau rapid test ketiga. Karena ada campur, biasa kami lakukan pertama rapid dulu, baru kemudian ketika ada reaksi baru swab. Nah, ini sengaja karena untuk menjaring pedagang yang lebih besar, kami turun ke sana dengan incognito gitu. Jadi ternyata di sana tidak siap. Karena apa? Alasannya pedagang ketika ada pengumuman bahwa di sana ada positif, menurut alasan mereka bahwa pasarnya menjadi sepi. Dan khawatir ketika ada kejadian lagi, diumumkan lagi positif, khawatir mereka kehilangan pembeli. Padahal tes swab ini atau rapid test ini adalah tes yang sebetulnya orang-orang tuh mau begitu. Ini malah dikasih gratis oleh kita, padahal swab itu mahal dan rapid test mahal, kita kasih karena kita peduli gitu sama masyarakat, sama warga pasar di sana, tapi malah ditolak. Nah, ini barangkali butuh lagi kita edukasi kepada para pedagang dan masyarakat bahwa ini sangat penting karena klaster Cilengsi ini sangat besar korbannya, dan kita tidak ingin lagi ada positif-positif yang lain begitu.
Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ade juga bahwa ini bukan merupakan tes swab yang pertama kali. Sebelumnya sudah berkali-kali diadakan tes, sehingga kemudian ini mempengaruhi dari para pedagang yang beranggapan ketika tes dilakukan, kemudian hasilnya dikeluarkan, mempengaruhi omset mereka menjadi sepi begitu Bu ya, pasarnya ya Bu ya. Nah, untuk upaya berikutnya Bu, apakah ada upaya lain yang membuat kemudian para pedagang ini akhirnya mau kemudian untuk bisa dilakukan rapid test, tapi juga tidak mempengaruhi terhadap turunnya jumlah pembeli mereka? Iya, ini kan harus ditemukan berarti. Jadi pasar itu harus terbebas dari positif COVID, ya, dan juga harus juga mereka menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Memakai masker dan cuci tangan sudah disediakan fasilitasnya, artinya yang cuci tangan itu sudah ada disediakan oleh pihak pasar, dan masker itu himbauan kita kepada pedagang dan pembeli agar ketika tidak memakai masker ini tidak boleh masuk begitu. Hanya saja mungkin ada kecemburuan dari pedagang bahwa di sekitar ini ada PKL. PKL ini adalah di luar kekuasaan PD Pasar, sehingga mereka bebas berdagang kadang-kadang sampai malam. Nah, ini mungkin ada kecemburuan dari PD Pasar tersebut. Padahal menurut aturan untuk larangan ini adalah larangan berjualan sampai malam ataupun protokol kesehatan ini berlaku untuk pasar dan sekitarnya. Artinya di PKL pun harusnya sudah termasuk dalam peraturan tersebut begitu. Baik. Dan jam yang kita keluarkan adalah jam 4 pagi sampai jam 1 siang. Tapi upaya kami adalah bagaimana kita juga menurunkan petugas dan kita dekati juga tokoh-tokoh di sana untuk ikut mensosialisasikan bahayanya COVID itu. Pedagang PKL yang tadi sempat Ibu sebutkan, ini juga apakah sempat menjalani rapid test juga Bu? Iya, kita jaring juga, di situ ada pedagang daging ya, dan beberapa yang memang kita jaring siapa yang mau, waktu itu kan siapa yang mau untuk kita silahkan, kita akan tes baik rapid maupun swab. Tapi pada saat itu mungkin karena takut atau apa banyak juga yang menghindar begitu, sehingga ini perlu pemaksaan sebetulnya kalau memang Cilengsi ini benar-benar harus bersih. Baik, Ibu Ade, nanti perbincangannya kita lanjutkan. Kita akan jeda sejenak. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini untuk melihat lebih dalam lagi sebenarnya, karena memang pasar ini kemudian menjadi klaster baru dari penyebaran kasus corona di tanah air. Bahkan sudah sempat saya singgung di awal tadi, hingga saat ini lebih dari 400 pedagang dari 89 pasar total di tanah air yang terdeteksi positif terjangkit virus corona. Kami akan bahas saat lagi. Tidak ada pasar yang kemudian akhirnya diketemukan sebagai pusat dari penyebaran COVID berikutnya. Ini yang sangat dikhawatirkan.